Balita berstatus pasien dalam pengawasan COVID-19 diisolasi di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro. Tempat wisata di Lampung Barat ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Seorang balita asal Metro diisolasi di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro. Balita ini menderita gejala COVID-19 setelah pulang dari Jawa Barat. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Seorang balita berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 dirawat di ruang isolasi RSUD Ahmad Yani Metro. Balita berusia 2 tahun 6 bulan ini menunjukkan gejala COVID-19 usai pulang dari Jawa Barat. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani kembali merawat seorang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 asal Lampung Timur. PDP yang merupakan balita usia 2 tahun 6 bulan ini dirawat di ruang isolasi. Saat dirujuk ke rumah sakit, PDP menunjukkan gejala batuk disertai sesak napas dengan kondisi suhu badan mencapai 38 derajat Celcius. Dari data yang dihimpun, balita PDP tersebut mengalami gejala suspek COVID-19 setelah pulang dari Jawa Barat bersama orang tuanya untuk menghadiri sebuah acara. Kemudian untuk PDP, ada satu baru, usianya 2 tahun 6 bulan. Dia itu diajak oleh orang tuanya ikut acara di Jawa Barat. Saat ini sudah kita isolasi di tempat isolasi Rumah Sakit Umum Ahmad Yani. Saat ini terdapat 129 warga kota Metro masuk dalam status orang dalam pemantauan atau ODP. Mereka terdiri dari 119 orang dari daerah terinfeksi COVID-19 serta 10 orang usai berkunjung dari luar negeri. Dari Metro Lampung, Joko Jodipra, iNews melaporkan. Pasien dalam pengawasan COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro telah dipulangkan ke rumahnya. Pasien usia 38 tahun tersebut dipulangkan setelah tes swab menunjukkan PDP negatif COVID-19. Usai menjalani uji laboratorium, PDP Corona asal Metro Kibang, Lampung Timur dinyatakan negatif COVID-19. Pasien yang semula menunjukkan gejala suspek corona tersebut dinyatakan mengidap infeksi saluran pencernaan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Metro Lampung, Nasir AT. Pasien sudah dipulangkan setelah 2 kali tes swab menunjukkan negatif COVID-19. Minggu kemarin tes kedua sudah keluar, dinyatakan negatif, sehingga saat itu juga diperbolehkan kembali ke rumah, tetapi dia tetap diminta untuk melakukan social distancing, jadi penjagaan jarak. Jadi dia kan belum punya ada kekebalan tubuh. Ini Pak. Kemudian kaitan tadi yang ditanyakan masalah Kapride, LRI, semua dihentikan. Sementara itu, pemerintah Metro menghentikan sementara aktivitas keramaian mulai saat ini hingga waktu yang belum ditentukan. Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Metro juga tengah melakukan rapat terkait kebijakan kegiatan pesta rakyat. Hingga Rabu 25 Maret 2020, terdapat 1 kasus positif COVID-19. Pasien positif COVID-19 dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Sebanyak 11 orang berstatus pasien dalam pengawasan. PDP dirawat di rumah sakit rujukan pemerintah dan rumah sakit swasta.
dan 154 berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Dari Metro, Joko Jadipra, iNews melaporkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandar Lampung menyemprotkan desinfektan. Tidak hanya ruangan, ratusan warga binaan juga disemprot dengan desinfektan. Penyemprotan desinfektan diawali di bagian pintu keluar masuk menuju ruang hunian tahanan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap sudut bagian yang biasa dilalui orang disemprotkan cairan desinfektan guna memutus penyebaran virus corona. Tak hanya dilakukan di pintu akses menuju ruang hunian, petugas juga menyemprotkan desinfektan di ruang kamar yang dihuni seribuan warga binaan. Satu persatu sudut kamar warga binaan disemprot desinfektan. Ratusan warga binaan juga tak luput disemprot desinfektan. Mereka juga diwajibkan untuk berjemur di bawah terik matahari di halaman kamar lapas sebelum dan usai beraktivitas di dalam area lapas. Pelan-pelan aja mas, pelan-pelan aja mas, Secara otomatis kan yang lain bisa berbahaya untuk yang lain. Nah, jadi ya program ini ya kami sangat menerima dengan baik. Termasuk penyemprotan disinfektan di ruangan-ruangan. Iya, termasuk penyemprotan. Harapannya ke depan gimana? Ya, harapan ke depan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik dan tidak ada satupun ya kita yang terjangkit virus corona ini. Nah, yang semula hanya pengurangan jumlah orang yang masuk, kemudian juga pembatasan, bukan pembatasan lagi malahan sudah meniadakan kegiatan gabungan, kemudian mewajibkan seluruh siapapun yang ke dalam sini untuk mencuci tangan. Nah, ini kita tingkatkan lagi standar kita menjadi adanya usaha kita memberikan penyemprotan disinfektan pada seluruh pengunjung, orang, petugas, bahkan juga penyemprotan disinfektan ini kita lakukan menyeluruh baik ke seluruh ruangan-ruangan kantor. Sterilisasi ruangan hunian dan warga binaan akan terus dilakukan pihak Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung sampai batas waktu yang ditentukan pemerintah. Desinfeksi terkait pencegahan serta untuk memutus mata rantai COVID-19 bagi petugas dan warga binaan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Barat menutup Kebun Raya Liwa untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebun Raya Liwa akan dibuka kembali pada 4 April mendatang. Untuk mengantisipasi pandemi virus corona, Pemkab Lampung Barat menutup sebagian destinasi wisata, salah satunya Kebun Raya Liwa. Objek wisata yang terletak di pusat kota Liwa ini ditutup sementara selama 14 hari. Sebelumnya, ruang terbuka hijau ini mendapat kunjungan wisatawan yang berasal dari dalam dan luar daerah. Satu hari, jumlah pengunjung berkisar antara 70 hingga 100 orang per harinya. Sejumlah pengunjung lokal yang masih berdatangan pun menyiasati dengan berfoto dari luar pagar. Apa tutup? Tahu nggak? Nggak tahu juga, nggak tahu jadwalnya. Soalnya bukan asli sini. Foto-foto doang. Nggak apa-apa, pengen main aja, refreshing. Kondisi berdampak pada sejumlah pedagang yang biasa berjualan di sekitar Kebun Raya Liwa. Pendapatan mereka turun dari Rp200.000 menjadi Rp50.000 per hari. Basnya ya sepi ininya, pembelinya. Kalau ditutupnya udah semingguan ini udah lebih. Hasil nggak nentu mas. Kadang kalau rame ya bisa 200 lebih, kadang 200. Semenjak tutup ini agak sepi, kadang cuma dapat 50.000. Kebun Raya Liwa merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Lampung Barat. Kawasan ini menjadi tempat berkumpul orang banyak. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Pemkab menutup Kebun Raya Liwa untuk sementara. Pusat telah menginstruksikan
kemudian juga dengan perintah Bapak Gubernur, kemudian ditindaklanjuti dengan perintah Bapak Bupati dalam rangka menghindari terjadinya keramaian-keramaian atau perkumpulan orang-orang. Dan Kebun Raya Liwa sebagai salah satu destinasi wisata Andalan Lampung Barat sangat potensi untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul oleh masyarakat, apalagi dengan banyaknya sekarang ini warga Lampung Barat yang sekolah, yang kuliah di luar Lampung Barat ini pulang. Nah, oleh karena itu, dalam rangka pencegahan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Selatan minta Pemkab tingkatkan sektor pariwisata. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Fraksi Gerindra DPRD Lampung Selatan berharap Pemkab dapat lebih meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata. Dewan menilai pariwisata Lampung Selatan yang merosot belakangan ini. Harapan ini disampaikan perwakilan fraksi Gerindra DPRD Lampung Selatan, Malik Ibrahim, dalam rapat Pansus LKPJ tahun anggaran 2019. Rapat digelar di Aula Rumah Dinas DPRD Lampung Selatan. Malik menilai sektor kepariwisataan di Lampung Selatan belum berkembang dengan baik. Pembangunan terlalu fokus pada PAD sehingga kurang promosi. Jika pemerintah dapat meningkatkan kepariwisataan, perekonomian setempat akan terangkat. Masyarakat di Lampung Selatan ini, di situ ada mereka punya kebun, punya adugan aja nggak bisa terjual. Orang rumahnya di pantai di bawah aja. Di Bali itu sampai 30.000 1 Kita yang punya pantai seperti ini aja, penduduk kita sendiri nggak bisa jual. Maka silakan tadi. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi iNews melaporkan. Ketua DPRD Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution menggelar reses beberapa waktu lalu. Reses penjaringan aspirasi rakyat sangat penting untuk menentukan skala prioritas pembangunan di masa mendatang. Nanti yang saya bacakan Mas Nur Hadi kan agenda reses penjaringan aspirasi rakyat digelar Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution beberapa waktu lalu. Ketua Dewan Tondi merupakan anggota DPRD hasil pemilihan Dapil 1 Metro Pusat dari Partai Golongan Karya. Biasanya kalau ada proyek ada perawatan Pak, perawatan kami Pak. Yang kedua Pak, tua dan Pak. saya tolong diingetin nanti. Meski di tengah guyuran hujan lebat, reses penjaringan aspirasi rakyat tetap berjalan baik dan diikuti warga dapil tersebut. Melalui reses ini, warga bebas menyampaikan keluhan, masukan, dan usulan pembangunan untuk kota metro Bumi Sewawai. Ada perawatan Pak, perawatan kami Pak. Yang kedua Pak, tua dan Pak. Hari ini Pak ke bawah semua Pak. Nah di bawah ini numpuk Pak, karena nggak jalan tadi. Salah satunya disampaikan Arman, salah seorang warga Hadimulyo Timur yang mengeluhkan daerahnya kerap dilanda banjir. Setiap hujan lebat mengguyur daerah tempat tinggalnya, dia selalu was-was. Arman meminta keluhannya disampaikan ke Wali Kota Metro agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani. Tapi jalannya bukan jalan tanah ya? Saya sudah 10 tahun di sini Pak. Setiap tahun hampir kalau musim hujan kayak gini harus tidur Pak. Pasti ronda malam Pak. Saya kalau hujan deras air masuk rumah lagi nih Pak. Pak RT, Pak RW tahu Pak. Saya laporkan Pak. Maka di sini saya heran Pak. Sudah dilaporkan sekian tahun tidak lanjut Pak. Baik dari kelurahan, dari pemerintah kota juga tidak ada Pak. Oleh itu saya ucapkan terima kasih dari Bapak sampai datang ke sini.
sehingga kami bisa menyampaikan apa permasalahan kami dan bagaimana solusinya. Saya mohon ditanggapi dan mohon dibawa Pak di rapat-rapat Pak. Sebab kami hanya sebagai rakyat kecil nggak bisa sampai ke wali kota Pak. Omongan kami nggak sampai Pak ke DPR sana Pak. Ke DPR atau ke wali kota omongan kami nggak sampai Pak. Tapi keluhan kami setiap hari Pak. Setiap tahun Pak. Pak RT dan Pak RW udah bosan untuk Pak melaporkan ini Pak. Kejadian di awal tahun ini yang kalau hujan lumayan deras dan agak lama, maka mungkin prioritas kami ke depan itu saluran drainase. Akan tetapi bukan hanya selain saluran drainasenya aja Pak. Kalau selain saluran drainasenya bagus tapi tempat buangnya itu yang enggak kan repot. Nah, hampir semua kita ini kan buangnya ada di sungai, ada di kali. Makanya saya minta kepada pemerintah, tadi pagi saya sampaikan memang normalisasi sungai dan anak sungai kayak Kali Bunut, dan Wais Kampung segala macam itu kan kewenangannya ada di provinsi. Akan tetapi langkah pertama tadi saya minta supaya melaporkan kepada provinsi dan ini dibawa ke musren tingkat provinsi. Kalau memang provinsi belum siap untuk menganggarkannya, kami minta pemerintah Kota Metro minimal minta izin untuk menerimnya. Kan itu. Kenapa? Karena sungainya kan ada di Metro. Ada apa-apa yang kena orang Metro. Iya kan? Ya masa kita salah siapa yang nganggarin? Duit kita juga kan gitu. Duit orang Metro juga, duit masyarakat juga ya. Jadi saya minta kalau memang provinsi nggak bisa menganggarkan, kita minta izin kepada mereka supaya ini bisa kita perbaiki. Minimal itu dah. Dan insya Allah Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Tujuan reses untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan. Kami itu saya tolong diingetin nanti lewat Mas Nur juga drainase Jalan Murai ya. Kalau nggak saya ya berarti ya benar lah lanjut. Nah di bawahnya numpuk Pak karena nggak jalan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. Wakil Ketua DPRD Metro Anna Morinda siap bertarung di Pilkada Metro. Ikut informasinya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan iNews, pemirsa. Wakil Ketua DPRD Metro Anna Morinda siap maju dalam pemilihan Wali Kota Metro tahun 2020 mendatang. Anna maju dengan bekal surat rekomendasi pencalonan Wali Kota dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tahun ini, Metro akan menggelar pesta politik, memilih pasangan wali kota dan wakil wali kota. Salah satu nama yang mencuat adalah Anna Morinda. Anna Morinda bukan sosok asing bagi warga Metro. Politisi dari PDI Perjuangan ini kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Metro. Keinginan Anna untuk maju dalam pilkada mendapat restu dari partai. Dia telah mengantongi rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk menjadi calon wali kota. Rabbil alamin, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Itu semua juga berkat doa dan berkat banyak kepercayaan dan support dari warga Metro, sehingga ketika PDI Perjuangan melakukan survei, kami memiliki survei yang baik sehingga diumumkan yang pertama untuk di Lampung melalui PDI Perjuangan. Tetapi ini kan perjuangan masih panjang. Ini bukan merupakan akhir dari perjuangan, justru awal dari perjuangan kita menuju kontestasi Pilkada 2020. Anna mengakui rekomendasi tersebut diberikan kepada dirinya untuk yang pertama kalinya di Lampung. Meski telah mendapat rekomendasi dari pusat, namun pihaknya kini tetap meningkatkan kekuatan dari lapisan bawah. Anna menambahkan, semua kalangan ia rangkul untuk menyukseskan dirinya melenggang di kursi pemilihan wali kota Metro. Ia menggandeng para tokoh, alim ulama, komunitas, dan berbagai ormas. Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada dua agenda besar di partai, kami harus segera melakukan konsolidasi. Kemarin kami sudah rapat kerja daerah bersama seluruh DPC PDI Perjuangan Lampung. Tentu kami harus follow up untuk rapat kerja cabang, melakukan konsolidasi partai, sehingga nanti mesin partai ini dapat bergerak sebagaimana yang kita harapkan. Di sisi lain, kami juga telah bicara banyak dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang dipimpin oleh teman-teman kami di relawan untuk terus bergerak, mengedukasi, mensosialisasikan visi misi gerakan-gerakan yang akan kita lakukan jika Allah meridhoi kita untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota di 2020 nanti. Untuk koalisinya, Pak? PDI Perjuangan Metro sendiri merupakan partai yang dapat mengusung calon secara mandiri tanpa koalisi. Jumlah kursi yang didapat partai berlambang banteng tersebut di DPRD Metro mencukupi. Meski demikian, PDI Perjuangan Metro tidak menutup diri bagi parpol lain yang ingin berkoalisi. Wali kota dan wakil wali kota. Ucapan sumpah atau janji. Untuk koalisinya, Pak? PDI Perjuangan sebenarnya partai yang cukup untuk mendaftar ke KPU, tetapi tentu kami membuka koalisi seluas-luasnya kepada partai politik selama pandangan kita terhadap kebangsaan, terhadap nasionalis, terhadap religius, terhadap permasalahan kota Metro satu frame. Rencananya, Pilkada tahun 2020 akan digelar serentak pada 23 Desember. Rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota antara 29 September 2020 hingga 1 Oktober 2020. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan. Hadirin yang berbahagia, berikut kita ikuti. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ucapan sumpah atau janji Saudara Wali Kota. Sebelum saya kembali memandu pengucapan, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui apa yang saudara ucap dan apa yang Diberikan penjelasan, Mbak, terkait rekom PDIP yang diberikan kepada Mbak Ani untuk maju ke Pilwal Kota Metro. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami bersyukur.